Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai formasi di sepak bola ya. Ini saya akan membahas mengenai plus minusnya ya. Yang pertama ialah formasi 4-3-3. Formasi ini cukup sering dipakai ya di dalam sepak bola. Formasi ini tuh identik dengan menyerang ya. Kenapa? Karena formasi ini memiliki 3 penyerang ya, dimana 3 penyerang sudah bersiap di dalam kotak penalti ya. Untuk kelebihannya ini adalah ini sangat bagus untuk menyerang dan tidak dibutuhkan olahan bola yang banyak karena sudah terdapat 3 penyerang di depan. Untuk kelemahannya saya lihat bahwa membutuhkan back sayap yang rajin untuk naik ke depan ya, karena jarak antara gelandang dengan striker biasanya agak jauh. Karena biasanya gelandang ini di formasi ini tidak memiliki gelandang sayap. Biasanya gelandangnya ini menumpuk di tengah, sehingga back sayap harus rajin menyerang agar bisa membantu para striker agar tidak terisolasi dan membentuk kombinasi umpan yang baik. Untuk kelemahan lainnya adalah bahwa di tengahnya ini akan kalah kalau diserang dari lini sayap, karena gelandangnya ini menumpuk di tengah ya, sehingga kalau terjadi perebutan bola di sisi samping biasanya bisa kalah jumlah karena lini tengahnya itu cenderung ke tengah ya. Jadi kayak bergerombol gitu. Jadi kalau diserang dari sayap ini menurut saya formasinya lemah gitu. Itu sih untuk kelebihan dan kekurangannya. Terus formasi lainnya ini adalah formasi 4-2-3-1 ya. Formasi ini itu juga sering dipakai. Sebenarnya sudah dari agak dulu ya, tapi sekarang masih awet karena formasi ini serba bisa ya, dibuat bertahan bisa, menyerang juga bisa. Kelebihan formasi ini adalah bagus untuk melakukan kombinasi umpan karena jarak antara pemain tengahnya ini sudah terjaga ya, jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Terus kelebihan lain ini adalah ini bagus untuk tempo ya, karena ketika lini tengah banyak pemain maka kita bisa mengatur tempo bola, kita bisa mengalirkan bola lebih merata ya gitu. Terus untuk kelemahannya ini saya rasa adalah strikernya. Di sini formasi ini membuat striker menurut saya agaknya ya bisa terisolasi, karena ini strikernya ini bisa kurang support. Karena apa? Karena di sini biasanya 5 gelandangnya ini fokusnya itu bagaimana cara mengalirkan bola, bukan dalam rangka untuk membantu striker mencetak gol ya. Jadi striker ini kayak harus terisolasi di depan dan benar-benar mengandalkan supply ya, sehingga benar-benar striker ini dituntut bekerja keras ya. Jadi dia harus kuat dalam urusan duel 1 lawan 1 ya, karena kalau tidak itu bisa gawat untuk strikernya, karena striker ini akan terisolasi karena jarak antara striker dan lini tengah agak jauh menurut saya.
kecuali kalau pelatihnya mempunyai gelandang sayap yang tipe cut inside atau masuk ke dalam, bukan tipe crosser atau gelandang sayap yang suka melakukan crossing ya. Itu sih ya. Terus yang kelemahan lainnya adalah apa ya, kayaknya sih nggak ada ya, itu sih. Terus formasi selanjutnya adalah 4-4-2 ya. Formasi ini formasi klasik ya, karena sudah dari dulu sudah dipakai, namun sekarang ini cenderung ditinggalkan karena ini apa ya, banyak kelemahannya, dan kelemahannya ini nggak kayak di formasi lain ya. Kelemahannya ini kalau menurut saya itu cukup fatal itu ya. Tapi juga ada kelebihannya formasi ini. Eh, untuk kelebihannya adalah formasi ini tuh bagus jika para pemainnya ini efektif dalam mengalirkan bola ya. Bukan tipe gelandang yang suka banyak apa ya, menggiring bola, lambat dalam mengambil keputusan, itu kurang baik dalam formasi ini. Tapi kalau Anda yang menggunakan formasi ini memiliki para pemain yang taktis ya, utamanya gelandang, dan gelandang yang tidak neko-neko, tidak apa ya, tidak bulat gitu ya, tidak kayak membingungkan gitu, dan cepat mengambil keputusan, itu cocok pakai formasi ini. Karena formasi ini tuh terdapat dua striker ya di depan, jadi otomatis karena strikernya dua di depan, apalagi biasanya striker dua ini di dalam kotak ya, kadang satu turun, tapi secara biasanya tuh mesti dua tuh di dalam kotak gitu. Harusnya tuh memang bermain lebih simpel dan lebih ke depan. Jadi bagaimana caranya itu, bola itu ke depan, dikasih ke depan ya, gak perlu lama-lama ke samping, ke belakang, ke pinggir, jadi langsung ke depan. Karena formasi ini tuh minim gelandangnya, itu minim ya, bener-bener gelandangnya ini bener-bener harus efektif ya, gitu sih. Jadi kalau yang lama-lama sama bola ini nggak cocok sama formasi ini. Terus kelemahan formasi ini ialah di lini tengahnya ya. Lini tengahnya ini pasti keteteran karena lini tengahnya berjumlah 4 ya. Belum kalau 2 di sisi sini ya, jadi 4 gini. Kan gelandangnya ini. Gitu ya. Ini belum kalau yang ini di sisi ini ya, yang ini biasanya ikut maju ke depan sehingga meninggalkan yang ini di belakang ya. Jadi 2 gelandang di tengah ini biasanya akan kalah jumlah sama banyak formasi yang bukan 4-4-2. Contoh 4-3-3, gelandangnya 3, 4-2-3-1, gelandangnya 5. Itu akan kalah dalam perebutan bola gitu ya. Nah itu. Jadi formasi ini akan kalah dalam perebutan bola, dan formasi ini kurang bisa menjamin untuk memenangkan penguasaan bola. Itu ya. Terus kelemahan lainnya adalah dibutuhkan 2 striker yang tipenya berbeda ya. Jadi kalau sama-sama suka lari atau striker yang sama-sama suka sundulan, itu nggak cocok. Jadi harus saling melengkapi. Jadi kayak satu yang bagian turun untuk mengambil bola, dan satunya itu bagian yang mengeksekusi gitu ya. Jadi ada yang membuka ruang, ada yang menyelesaikan peluang dengan bola di kaki gitu ya, atau bola di kepala gitu. Jadi mesti ada kombinasi, karena kalau satu tipe ini nanti malah tubuhan tugas ya, itu malah nggak bagus dan benar-benar memecah konsentrasi buat timnya sendiri, dan itu nggak baik kalau sama secara tugas ya. Mending tugasnya dibagi. Jadi penting banget pemain itu adaptasi ya, nggak main dengan cara-cara yang sama. Jadi pemain itu berkembang. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita memahami formasi ya. Nah ini yang terakhir ya. Formasi yang terakhir ini adalah formasi 3 back ya. Kita
ambil saja yang formasi 3-4-3. Sebenarnya ada 3-5-2 ya, yang kayak Inter, tapi sama sih, kita ambil yang 3-4-3 aja karena 3-5-2 yang pakai jarang. Kalau nggak Juventus ya Inter yang pakai itu. Nah, terus untuk kelebihan formasi 3-4-3 adalah kuat dalam menyerang. Kenapa? Karena di sini ada 4 gelandang ya, dimana duanya menjadi back sayap yang merangkap sebagai gelandang sayap, sehingga itu tugasnya sangat sangat penting karena tugasnya untuk mengalirkan bola ke depan ke 3 striker. Dan ini formasi ini lebih menyerang daripada 4-3-3. Kenapa? Karena ini jarak dari gelandangnya yang sayap ini lebih dekat ya daripada formasi 4-3-3 di mana back sayapnya ini lebih ke belakang. Tapi kalau 3-4-3 ini adalah gelandang sayapnya ini lebih ke depan, sehingga jaraknya itu lebih dekat kepada striker 3 di depan ini, terutama striker yang ada di sisi sayap ya, itu lebih dekat sehingga memungkinkan kombinasi yang lebih cepat dan lebih banyak gitu. Jadi ini penting kalau formasi ini tuh gelandang sayapnya itu punya stamina yang bagus, karena back sayap di formasi 3-4-3 ini akan sangat akan daya jelajahnya lebih jauh daripada 4-3-3 gitu. Kalau 3-4-3 ini gelandang sayapnya benar-benar harus bisa, jadi dia operasinya itu jalur lurus dari areanya dia di tengah ya, bisa ke sampai depan membantu strikernya 3 striker, atau ke belakang untuk membentuk 5 back ya, kayak di Inter ya kalau 5 back. Nah itu, terus kelemahannya ini udah jelas ya, secara logika formasi ini tuh memiliki 3 back yang notabene mestinya lemot ya, kurang bisa kalau diajak lari. Nah di sini 3 back mesti itu lemot. Nah yang kalau biasanya 4 back itu mesti ada didampingi 2 back sayap yang punya kecepatan, jadi 2 back yang lemot bisa tertutup. Ini beda kalau 3 back. Ini notabene itu tipenya sama, tipe-tipe perebut bola ya. Jadi kalau lawannya itu cerdas, dia akan mengincar 2 back di samping dan mengincar dengan kecepatan. Misalnya di kanan ya, di sini. Di sini tuh dia bisa pakai pelari cepat lawannya, atau yang bisa mendribble. Pasti dia akan kalah lari gitu. Kalau adu 1 lawan 1 ya, adu 1 lawan 1 mesti kalah. Sama kalau di sisi kiri itu juga kalah. Jadi 3 back ini rentan ya. Ini sangat lemah kalau diserang dari sisi sayap. Jadi kalau ada yang pakai 3 back ya, saya sarankan kalian bisa mengantisipasinya dengan menempatkan sayap yang cepat dan mau menusuk ke dalam, atau sayap yang suka lari, agar back tengahnya ini ya bisa keteteran karena bisa menang kalau adu lari gitu sih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.